Bunda Maria dari Fatima dan Islam. Bunda Maria dihormati juga oleh umat Muslim, itu fakta tak terbantahkan. Umat Muslim menghormati Bunda Maria sebagai ibunda dari Nabi Isa. Mereka menyapa dia dengan nama Maryam atau Siti Maryam. Maryam adalah satu-satunya wanita yang menjadi nama surat dalam Al-Quran. Umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyucikan Maryam dan memilih dia dari antara semua wanita di muka bumi untuk mewartakan kabar baik tentang seorang anak yang suci, yakni Nabi Isa. Penghormatan yang luar biasa itu dapat kita baca dalam seluruh surat Maryam, ada 98 ayat, tetapi juga dalam surat Ali Imran ayat 41-45. 103 tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 1917, Maria Bunda Isa itu menampakkan dirinya kepada 3 anak kecil di Fatima. Ketiga anak kecil itu adalah Lucia dos Santos, Francisco Marto, dan Jacinta Marto. Terlepas dari perdebatan teologis, apakah penampakan Bunda Maria itu dapat dijelaskan dari perspektif tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah dan tiada yang lain. Fakta bahwa Bunda Maria menampakkan dirinya di Fatima telah menjadi sebuah fenomena iman yang menarik. Fatima adalah nama putri Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kota kecil di Portugal bagian tengah itu diberi nama Fatima? Apakah penampakan Bunda Maria di Fatima itu juga mengandung pesan rohani bagi orang Katolik maupun orang Muslim? Kita baca dari sejarah bahwa tentara Islam berjuang menaklukkan semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal selama 7 tahun. Wilayah itu mulai takluk di bawah kekuasaan Islam sejak tahun 711. Kekuasaan Islam di semenanjung Iberia berakhir pada tahun 1492 ditandai dengan jatuhnya Granada ke tangan tentara Kristen. Lalu, bagaimana dengan kota Fatima di Portugal? Sebuah legenda pernah dituturkan oleh seorang rahib bernama Bernardino de Brito dalam Kronikel Pertapaan Cister tahun 1602. Kronik itu bicara tentang sebuah kampung bernama Oureana. Konon di hari pesta Santo Yohanes di tahun 1158, seorang ksatria Kristen bernama Gonzalo Hermiguez dan pasukannya menculik seorang ratu muslim bernama Fatima. Para tentara ini membawa Fatima ke sebuah daerah perbukitan bernama Santarém. Fatima malah jatuh cinta pada Gonzalo yang adalah seorang Katolik. Keduanya pun menikah dan Fatima memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Fatima mengubah namanya menjadi Oureana. Setelah pernikahan itu, Fatima yang sekarang sudah bernama Oureana itu diberi hadiah sebuah kota bernama Ourem. Nama Ourem diturunkan dari nama Oureana yang adalah Fatima itu sendiri. Dewasa ini, Ourem adalah sebuah kabupaten yang wilayahnya meliputi kota Ourem dan kota Fatima. Demikianlah kota Ourem dan kota Fatima dihubungkan secara dekat dengan Fatima, putri Raja Islam yang menguasai wilayah itu sampai ditaklukkan oleh para tentara Kristen. Lalu apa hubungannya dengan penampakan Bunda Maria di Fatima dan Islam? David Lindsay dalam bukunya berjudul The Woman and the Dragon, Apparitions of Mary yang terbit tahun 2000, berpendapat bahwa Fatima memang memiliki hubungan kultural dengan kebudayaan Arab. Lindsay juga menghubungkan nama ini dengan kisah turun-temurun di balik pemberian nama Fatima bagi kota di Portugal tersebut. Terlepas dari polemik dan spekulasi mengenai nama Fatima dan para tokoh di baliknya, kita masih bisa merefleksikan makna di balik nama Fatima.
Benarlah bahwa nama Fatimah merujuk kepada putri Nabi Muhammad bernama Fatimah. Fatimah adalah perempuan yang sangat dihormati dalam Islam. Fatimah diberi julukan Al-Zahra yang artinya yang terang atau yang bersinar. Tentang Fatimah, Nabi Muhammad pernah mengatakan hal berikut. Engkau akan menjadi perempuan yang paling terberkati dari antara perempuan di Firdaus. Engkau juga perempuan yang sangat diberkati setelah Maria. Ini dikutip dari buku Fulton J. Sheen berjudul The World First Love, terbit tahun 1996, halaman 203. Menurut Pastor Miguel Angel Ayuso, Sekretaris Komisi Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama, menghubungkan secara kultural Fatimah dengan Islam dan penampakan Bunda Maria di Fatimah dapat menjadi pintu masuk bagi dialog Katolik Islam. Dalam pertemuan dan doa bersama tahun 2014, Pastor Miguel menegaskan bahwa Gereja Katolik mengakui bahwa umat Islam memang menghormati perawan Maria, Bunda Yesus, dan berseru kepadanya dalam kesalehan. Masih menurut Pastor Miguel, nama Maria disebut banyak kali dalam Al-Quran. Rasa hormat kepadanya dalam Islam sungguh nyata, sehingga ketika nama Maria disebut, biasanya umat Islam menambahkan dengan Alaiya Isalam, damai besertanya. Bunda Maria adalah model bagi umat Islam dan orang Kristen, juga model bagi dialog antar umat beragama. Kardinal Fulton J. Sheen bahkan berani menghubungkan kedudukan Bunda Maria yang sangat dihormati dalam Islam dengan penampakan di Fatimah. Bagi Kardinal Fulton J. Sheen, Bunda Maria menampakkan dirinya di abad ke-20 di sebuah kota kecil, Fatimah. Penampakan ini menjadi pesan sangat kuat kepada kita dan kepada generasi muda yang akan datang, di mana Bunda Maria akan dikenal sebagai Bunda kita dari Fatimah. Kardinal Fulton J. Sheen menulis demikian, karena tak ada satupun hal surgawi terjadi tanpa dikehendaki Allah dan dinyatakan secara mendetail, saya percaya bahwa Bunda Perawan Maria dipilih untuk kemudian dinyatakan kepada dunia, agar kita mengenalnya sebagai Bunda kita dari Fatimah. Dan ini tidak hanya menjadi janji dan tanda pengharapan bagi umat Islam, tetapi juga jaminan bahwa mereka yang adalah umat Islam menaruh rasa hormat yang begitu besar kepada Bunda Maria itu. Suatu saat akan menerima dan mengimani juga putranya, yakni Yesus Kristus. Selain menarik para peziarah Katolik dan Kristen dari seluruh dunia, Basilika Bunda Maria di Fatimah juga menarik peziarah Islam dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Mereka datang hanya untuk melihat tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya di sebuah kota kecil yang namanya merupakan penghormatan kepada putri Nabi Muhammad sendiri. Jangan lupa bahwa melalui penampakan itu, Bunda Maria menyerukan kepada semua orang Kristen untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Dalam dunia saat ini, di mana banyak kekerasan dan aksi teror sering dihubungkan dengan agama Islam, seruan Bunda Maria untuk berdoa bagi perdamaian dunia justru menemukan relevansinya. Kita semua dipanggil untuk membangun perdamaian dunia. Untuk itu, marilah kita posisikan Bunda Maria sebagai jembatan yang menghubungkan Islam dan Kristen. Kita seharusnya tak henti-hentinya memohon bantuan Bunda Maria agar kebencian dan kekerasan yang sedang menghancurkan dunia ini dapat segera diatasi dan diakhiri. Semoga demikian.